Kembali kita bertemu untuk beribadah dalam ibadah keluarga hari Rabu 21 Oktober 2020. Kiranya ibadah keluarga yang kita laksanakan bersama keluarga kita masing-masing di rumah akan membawa sukacita dan damai sejahtera dan kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Ruth Juliana Anadia Anisi. Mari jemaat kami berdiri diri. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 244. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, puji syukur limpah terima kasih boleh kami persembahkan kepadamu.
untuk pertolongan, penyertaan, dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami alami dan rasakan di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kembali kami bersyukur Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini Tuhan, kami akan mendasari hidup kami dan persekutuan kami dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan anugerahkan hikmat surgawi-Mu bagi kami, agar supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami sadar akan tanggung jawab kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dalam ibadah pada malam hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia dalam mereka yang boleh mendengar dan boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab dalam ibadah saat ini masih terambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan dari Yesus dibandingkan dengan para nabi, dibandingkan dengan para malaikat. Kalau teks bacaan kita pada malam hari ini mau membandingkan Yesus dengan para imam yang ada. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab seorang imam dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya dalam konteks perjanjian lama, punya kedudukan yang amat penting. Imam mempunyai tanggung jawab sebagai perantara antara umat dengan Allah. Imam juga punya tanggung jawab untuk membawa korban-korban persembahan kepada Allah. Lalu dikatakan dalam teks bacaan kita saat ini bahwa Yesus yang adalah anak Allah itu sendiri, dia adalah imam besar agung. Ada hal-hal yang membedakan dari Yesus dengan imam-imam yang lainnya, termasuk Imam Harun, imam yang pertama dalam kehidupan umat Tuhan. Apa yang membedakan Yesus dengan imam-imam yang ada? Dikatakan di sini, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi yang membedakan Yesus dengan imam-imam yang ada adalah bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kalau dalam konteks perjanjian lama, imam-imam bertugas untuk membawa persembahan kepada Allah sebagai perantara umat dengan Allah, maka dalam diri Yesus sendiri itulah korban yang sesungguhnya. Yesus menjadi korban untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Itu perbedaan yang kedua.
Lalu perbedaan yang ketiga dalam teks bacaan kita mengatakan bahwa ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Apa yang telah dikerjakan oleh Yesus sebagai korban itu sendiri, sebagai imam besar itu sendiri, telah menyempurnakan kehidupan kita manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu berdampak baik dalam kehidupan kita manusia. Kita memperoleh anugerah kasih karunia Allah. Kita memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Oleh karena itu kita punya keberanian untuk mendatangi atau menjumpai Allah lewat kasih karunia Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita pada malam hari ini kembali lagi saya pertegas bahwa surat Ibrani ini secara jelas ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Paham Yudaisme sangat menekankan dalam kehidupan mereka bahwa Yesus itu tidak lebih dari seorang nabi. Lalu sang penulis surat Ibrani ini mulai mau menjelaskan lebih dalam lagi tentang siapa Yesus. Penulis surat Ibrani ini mau menyatakan bahwa Yesus bukan sekedar nabi biasa-biasa saja. Yesus bukan sekedar imam yang biasa-biasa saja. Tapi Yesus memiliki keunggulan. Yesus memiliki keutamaan dalam kehidupan manusia. Yesus yang adalah anak Allah itu sendiri mau datang dalam kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan ini. Dia mengalami penderitaan sebagai manusia. Yesus juga mengalami saat-saat yang terberat dalam hidupnya. Bahkan Yesus yang adalah perantara antara manusia dengan Allah mau menjadi korban untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Lalu, mengapa kita masih meragukan kuasa yang dimiliki oleh Yesus? Lalu, mengapa kita masih sering meragukan akan kekuatan yang dimiliki oleh Yesus? Kalau nabi-nabi dalam konteks perjanjian lama atau imam-imam dalam perjanjian lama hanya sebagai penyambung, hanya sebagai penghubung yang bertugas untuk membawa korban syukur, yang memimpin jalannya ibadah-ibadah. Tetapi Yesus yang datang ke dalam dunia ini, dia memberikan dirinya sebagai korban agar supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya memperoleh anugerah keselamatan itu. Luar biasa cinta kasih Yesus, luar biasa kasih sayang Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-16, lewat karya Yesus maka kita memperoleh keberanian untuk menghadap, untuk datang kepada takhta Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak perlu sanksi lagi, kita tidak perlu ragu-ragu lagi, mengimani, meyakini dengan sungguh bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu bukan sekedar nabi biasa-biasa saja. Yesus itu bukan sekedar imam biasa-biasa saja. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang menjumpai manusia, yang datang di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah yang sudah menjadi manusia, yang ikut hidup bersama-sama dengan manusia, yang merasakan berbagai macam hal yang dirasakan oleh manusia. Lalu dalam prakarsa Allah itu sendiri, Yesus memberikan dirinya sebagai tumbal, sebagai korban untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Luar biasa cinta kasih Allah dalam kehidupan kita.
Dan melalui renungan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak, kita diingatkan agar supaya iman kita, keyakinan kita kepada Yesus yang adalah Allah itu sendiri semakin bertumbuh, semakin kokoh. Sehingga walaupun begitu banyak pengaruh-pengaruh di luar sana yang masih meragukan tentang keilahian Yesus, bisa kita patahkan dengan sejarah kehidupan Yesus yang pernah hadir dalam kehidupan manusia, dengan kuasa-kuasa yang dia demonstrasikan dalam kehidupan manusia, dengan pengorbanannya, dengan memberikan dirinya sebagai bukti cinta kasihnya untuk manusia. Itu sudah sangat menguatkan iman percaya kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui surat Ibrani ini kita diajak untuk semakin meyakini, untuk semakin mempercayai dalam hidup ini bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjumpai manusia karena cintanya, karena kasihnya kepada kita. Dia mau datang ke dalam dunia, dia mau memberikan dirinya sebagai korban tebusan dosa manusia. Oleh karena itu tidak dapat kita sandingkan Yesus dengan imam-imam dalam konteks perjanjian lama. Yesus memiliki keunggulan, Yesus memiliki keutamaan sebagai seorang imam besar, karena dia memberikan dirinya sebagai korban penghapusan dosa manusia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita responi firman Tuhan tadi dengan melakukan Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar dan renungkan dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Di dalamnya iman kami semakin diyakinkan, iman kami semakin diteguhkan, bahwa sungguh Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang datang menjumpai kehidupan kami manusia, yang memprakarsai akan keselamatan bagi kehidupan kami manusia. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, pimpin tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus,
agar supaya keyakinan kami ini semakin diteguhkan, sekalipun tantangan, pergumulan, berbagai macam tawaran-tawaran, cobaan-cobaan dalam kehidupan kami silih berganti. Namun dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh senantiasa dimampukan, kami boleh senantiasa dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam keadaan yang ada di sekitar hidup kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawakan kenyataan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, dengan berbagai macam pergumulan hidup kami, dengan berbagai macam pengharapan-pengharapan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup mengangkat, menolong, menopang kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami berserah kepadamu. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami membawa, menyerahkan akan kehidupan gereja Tuhan. Tuhan memberkati dalam menjalankan tanggung jawab pengutusan di tengah-tengah dunia ini. Teristimewa kami berdoa bagi GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Tuhan memberkati kami semua, seluruh perangkat pelayanan yang ada, presbiter, unit-unit misioner, DPPJ, dan pegawai kantor yang ada. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab kami dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Kami boleh mengabdikan diri kami dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab. Kami boleh melayani Tuhan dengan penuh ketulusan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu berkenan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu secara keseluruhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan segala pergumulan mereka, dengan segala pengharapan mereka. Tuhan, biarlah kuasa kasih dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang telah lanjut usia. Tuhan tolong mereka dalam keterbatasan fisik mereka karena faktor usia yang telah lanjut. Tuhan tetap menghibur mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan, sukacita dalam hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan anggota-anggota jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit yang diderita, ataupun yang saat ini ada dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan ini. Engkau mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Perteguh iman percaya mereka, yakinkan dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, kebaikan Tuhan tetap ada dalam kehidupan pemerintah kami, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil, mereka boleh lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dan semuanya itu bertujuan untuk menciptakan damai, sejahtera, ketentraman, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di kota Parepare ini, Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk keadaan yang masih kami hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon, Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menjaga kami. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan para ahli serta tim medis untuk mendapatkan vaksin dan obat yang terbaik untuk penanganan COVID-19 ini, Tuhan berkati. Biarlah upaya-upaya yang mereka lakukan semuanya ada dalam campur tangan Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kami boleh dipulihkan. Kami boleh menjalani kembali aktivitas kami tanpa mengalami kekurangan atau gangguan apapun. Karena Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan yang sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga membawa menyerahkan akan kehidupan setiap orang yang menderita di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai macam bentuk penderitaan hidup mereka. Mungkin karena iman percaya mereka, dampak dari kemiskinan,
dampak dari penindasan dan penganiayaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka mampu menghadapi kenyataan hidup ini dengan tetap meyakini bahwa kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, mereka-mereka yang terlibat dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan, baik sebagai liturgos, organis, pemandu lagu, juga tim multimedia GPIB Jemaat Immanuel. Tuhan berkati karya pelayanan mereka. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan mereka. Malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan melewati malam hari ini dalam pembaringan kami. Kami mohon Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai jam istirahat kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dan menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, dan kami siap menyambut aktivitas yang baru dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
bisa dekat dengan Anda, terutama dekat maunya nama di atas saya. Terimalah persembahan syukur kami untuk hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan ibadah kita saat ini, dan sekarang kita harus siap untuk diutus di tengah-tengah kehidupan ini. Maka gunakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar sebagai kekuatan, sebagai penuntun dalam langkah kehidupan kita. Mari kita melakukan lagu pengutusan kita dari Gita Bakti 113 bait 1 dan 2, Gita Syukur Menggema. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan senantiasa menjaga, memelihara dan menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita saat ini. Ingat pesan saya, tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.